Adik-adik, kita akan mulai ibadah online kita ya. Persiapkan dirimu, duduk yang rapi, kita akan pemanasan, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Kita nyanyikan lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita buka buku ND kita 754 ayat 1. Goplas di doha doa dingolukon, dingolukon. Goplas di doha doa dingolukon, tonton di rohakon, lauliate. Goplas di doha, marikan olomi Tuhan Dia. Mauliate, Goplas di doha, marikan olomi Tuhan Dia. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bernyanyi bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bernyanyi bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Marhite-hite goarnya debata ama, dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Sodang sia debata, hatiuron sia gijang,
Bait ture sodangi ma rohanami asa sonang lau majalo hanguluan pina tupami o Tuhan. Amin. Tita Tuhan untuk kita di minggu ini tertulis dalam tita kedua. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku dosa. Kita buka buku ND dari nomor 178, Roma tu Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk adik-adik sekalian, ingat semua dosa-dosanya, apa yang kamu lakukan dalam satu minggu ini, kenakalan-kenakalan kamu sama teman-temanmu, sama orang tuamu, sama guru-gurumu dan pada semua orang, mohon ampun kepada Tuhan supaya dihapuskan. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya, dan jangan lupa membawa Alkitabnya. Kita bernyanyi, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbege hatame. O Yesus hasian dihoma awon. Amin. Adik-adik, nas khotbah untuk firman Tuhan minggu hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Silakan baca Alkitabnya masing-masing ya. Adik-adikku sekalian, khotbah ini adalah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Ada orang yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, apa yang harus dia perbuat supaya dia bisa memiliki hidup yang kekal? Artinya supaya dia masuk surga. Terus Yesus bertanya, apa yang kau ketahui? Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Dia tahu loh, dia pintar menjawab. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus Yesus kembali mengatakan, lakukanlah demikian. Orang tersebut tahu loh bagaimana mengasihi Allah. Kemudian dia bertanya, siapa sesama manusia? Adik-adikku, tahu enggak? Bagi orang Yahudi, sesama itu tidak serupa ya. Tidak sama, kalau sama-sama Yahudi ya mereka anggap itu baru sesamanya. Kayak kita, misalnya kalau sama-sama orang Batak, kamu langsung senang kan? Kalau tiba ada suku lain, kamu mulai berpikir. Maka dari itu, Yesus mau menceritakan tentang siapa itu sesamamu. Dan akan lebih jelasnya, mari kita lihat dan saksikan drama tentang orang Samaria yang murah hati berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan dan juga memukulinya. Setelah itu dia ditinggalkan di jalan setengah mati. Kebetulan adalah seorang imam turun melalui jalan tersebut.
ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang. Dan ketika dia melihat orang itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pun menolongnya dan membawanya ke tempat penginapan. Nah, adik-adik, kamu bisa belajar kan? Tadi ada orang yang dirampok, terus ada orang yang lewat. Imam dulu pertama tadi kan? Karena dia takut, dia berdosa. Dia kira itu tadi sudah mati orangnya. Orang imam tidak bisa bersentuhan dengan mayat karena itu berdosa, makanya dia lewat aja. Orang Lewi juga, karena dia mau melayani bait suci Allah, lewat aja. Tapi ketika ada seorang Samaria yang menurut orang Yahudi itu nggak teman, itu nggak sesama, dia langsung menolongnya tadi, dibantunya, dibawanya, bahkan luka-lukanya diobati. Nah, adik-adikku sekalian, apa yang mau kita pelajari melalui naskotbah ini? Yesus mau mengajari kita, Tuhan menghendaki kita supaya adik-adikku sekalian mengasihi semua sesama manusia, bukan hanya yang sama dengan kita. Kamu bukan hanya mengasihi orang Kristen saja, bukan hanya mengasihi orang Batak saja, bukan hanya mengasihi orang yang kamu kenal saja, tapi siapapun. Dimanapun kamu berada, ketika kamu nanti jumpa misalnya, lihat orang Padang, orang Jawa, agamanya nggak sama dengan kita, mungkin dia agama Hindu atau agama Islam. Ketika dia butuh pertolongan, mungkin dia terjatuh, terpleset atau bagaimana, Yesus mau kamu menolong orang tersebut. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan datang untuk semua manusia, mengasihi semua manusia. Jadi mengasihi itu tanpa melihat perbedaannya. Jangan karena kamu lihat, dia itu kan miskin, gak perlu ditolong. Tidak. Semuanya manusia itu sama di hadapan Allah. Jadi kasih Tuhan Allahmu dengan mengasihi sesamamu. Tahu tugasnya kan adik-adik? Selamat berbuat kasih untuk sesamamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami, agar kami mengasihi sesama kami tanpa melihat perbedaan. Karena Engkau juga Tuhan telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar, tanpa memandang siapapun kami. Ajari aku Tuhan untuk mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ketika ada orang-orang di sekitarku membutuhkan pertolonganku, membutuhkan kasih yang daripadaku, agar aku mampu mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan juga senantiasa membantu aku dalam masa-masa sekolahku. Berkati Tuhan orang tuaku maupun guru-guruku dan majelis gerejaku. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus, dengarlah
doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Son Adong Hubungan Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita minggu hari ini ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Gopati Roha